Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel keluaran terbaru ya dari brandnya Daido, yaitu Daido Black Bison Black Edition teman-teman ya. Yang dirilis tetap sama seperti seri Black Bison sebelumnya, di ukuran 2000XS dan di ukuran 3000XS. Ya, seperti ini penampakan boxnya ya teman-teman ya. Dan di sini ada spesifikasinya. Untuk yang ukuran 2000, ball bearing 7+1, gear ratio 7.2:1, extra speed, kemudian max dragnya di 14 kilo ya. Untuk line capacity teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk tali berukuran 0,25 mm bisa masuk sebanyak 200 meter. Oke. Ya, kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ya untuk fitur dari Daido Black Bison Black Edition. Pertama, manganis brush main gear teman-teman ya. Jadi main gearnya ini berbahan manganis brush. Ini bukan brush atau kuningan biasa teman-teman ya. Kalau kuningan biasa atau brush biasa itu terdiri dari dua senyawa saja ya. Itu terdiri dari tembaga dan seng. Namun kalau manganis brush ini perpaduan antara tembaga, seng dan mangan ya, dengan mangan sebagai komponen utamanya ya. Dan ini diklaim ya, teman-teman bisa googling saja ya, manganis brush ini mempunyai kekuatan yang lebih baik ya dibanding kuningan biasa, dan juga mempunyai daya tahan terhadap korosi yang lebih baik ya. Dan ini juga lebih baik dibanding duralumin ya teman-teman ya. Silakan teman-teman cek saja di googling. Kemudian untuk fitur lainnya RPG 2 sama seperti yang lama ya. Ya, kemudian MTD Maxitune Carbon Drag System ya. Untuk drag systemnya menggunakan carbon tech. Kemudian waterproof structure, extra speed 7.2:1, 7+1 seal ball bearing, like high grade EVA knob, CNC anodized aluminum spool, CNC anodized one piece aluminum handle, kemudian advanced clicker, computerized bell arm system, dan interchangeable handle ya. Ya, jadi teman-teman ya, kalau secara sepintas kita lihat dari fitur tadi, ini yang komponen paling utama yang di-upgrade ini adalah pada main gearnya ya. Jadi main gearnya sudah menggunakan manganis brush, dimana manganis brush ini memang lebih baik ya dibandingkan dengan brush biasa ataupun duralumin ya teman-teman ya. Dia mempunyai kekuatan yang lebih baik, kemudian lebih tahan terhadap korosi ya. Teman-teman silahkan googling saja ya. Jadi sejauh mana ya di sifatnya, kita langsung saja bongkar dari Daido Black Bison Black Edition teman-teman ya. Oke, seperti ini penampakan boxnya ya. Di dalamnya seperti biasa ya, seperti di Daido Black Bison sebelumnya. Ada reel, kemudian ada extra knob spool, dan ada handle one piece ya. Kemudian di dalamnya juga ada extra spacer dan extra kawat clicker, serta di sini ada manual instruction ataupun skematik atau part list ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, untuk handle-nya teman-teman, ini handle-nya bisa diganti ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi langsung aja teman-temannya kita review lebih detail untuk Daido Black Bison Black Edition ya. Ya, sebelumnya kita lihat dulu ya penampakan dari Daido Black Bison Black Edition. Ya, sesuai dengan namanya Black Edition, jadi warnanya hitam semua teman-teman ya. Dan ini adalah hitam glossy, baik itu dari body, rotor, spool. Ya, untuk handle-nya saja ya, ini hitam doff ya. Oke, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Di footnya ini ada logo Daido. Oke, kemudian di bagian side plate ini ada keterangan manganis brush ya, extra speed 7.2. Oke. Ya, kita coba lihat putarannya dulu teman-teman ya. Oke, smooth ya teman-teman ya putarannya. Oke, kemudian suara clicker. Ya, suara clicker ini tidak begitu nyaring ya. Kemudian juga dia sudah tidak ada lagi switch anti reverse. One piece handle. Untuk body dan rotor ini RPG, reinforced power graphite. Jadi graphite tapi ini sudah di reinforce ya, jadi lebih kuat teman-teman ya untuk body dan rotornya. Oke, kemudian kita coba dulu untuk gear ratio ya. Posisi seperti ini teman-teman ya, handle menghadap ke atas, kemudian rotor menghadap ke kiri. Di 7.2:1 kita cek teman-teman ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini belum lurus, kita luruskan seperti ini. Oke, 7 lebih ya, 7,2/1. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya, Daido Black Bison Black Edition ya. Dibanderol di harga di sekitar 650 sampai 700 ribu ya teman-teman ya. Oke ya, pertama-tama kita timbang dulu ya berat dari Daido Black Bison Black Edition ini di ukuran 2000 teman-teman ya. Ya, beratnya ini ada di 258 gram ya. Ini kategorinya lumayan berat ya teman-teman ya. Di ukuran 2000 ya. Ya, jadi kita langsung saja ya, kita buka pertama untuk di bagian spool. Oke, seperti ini. Ya, ini ada hal baru teman-teman ya. Dia punya bushing ya. Dan bushing ini berbahan aluminium teman-teman ya. Jadi ini cukup kuat ketika dia akan masuk ke dalam spool. Dan ini akan membuat spool lebih center ya. Dan ketika menggulung ya, untuk gulungan talinya itu akan jadi lebih rata. Dan tentu saja ketika ada sambaran ikan, ini akan menghindari yang lama-kelamaan nantinya akan jadi oblak ya. Ini meminimalisir untuk hal-hal tersebut ya teman-teman ya. Jadi ini oke ya. Dia sudah menggunakan bushing yang akan masuk ke dalam spool ya, berbahan aluminium teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita lihat dulu untuk sealnya. Dia ada satu seal di atas ball bearing di bagian advance clicker, kemudian seal lagi di bagian rotor nut, kemudian di handle kita coba lihat. Di handle juga ada seal teman-teman ya. Jadi sudah ada 3 seal. Kemudian di cap handle, ya, di cap handle juga ada teman-teman, jadi ada 4 seal. Dan yang satu lagi ini ada di bagian drag knob spool ya. Oke, seperti ini. Dan kita coba cek dulu ya untuk kandungan ferrit di bagian drag knob spoolnya. Ya, ini sudah tidak ada lagi ya kandungan ferritnya teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya kita lihat untuk bagian drag washer sistemnya teman-teman ya. Oke. Ya, dia memiliki 3 drag washer berbahan carbon tech. Ya, kemudian dia ada 2 dishwasher dan 1 key washer ya teman-teman ya. Dan kita coba cek untuk kandungan ferritnya di bagian key washer dan dishwasher. Ya, sudah tidak ada lagi kandungan ferrit. Oke ya teman-teman ya ini. Oke, kita coba lihat dulu ya untuk di bagian handle teman-teman. Oke. Hanya ada satu seal ball bearing teman-teman ya. Ya, jadi untuk di bagian bawah dia hanya menggunakan bushing saja ya yang menyatu dengan asnya ya, seperti ini ya. Kita cek kandungan ferrit untuk asnya. Ya, ini sudah tidak ada lagi kandungan ferrit. Ini oke teman-teman ya. Kemudian untuk ball bearingnya, ya di ball bearing masih ada kandungan ferrit. Ya, kenapa ya? Karena ball bearing ya itu membutuhkan besi ya. Jadi kadar besinya tetap harus ada dan lumayan banyak biar ball bearingnya punya kekuatan ya teman-teman ya. Ya, kalau dia hanya stainless steel teman-teman, nanti ini tidak akan kuat ya teman-teman. Makanya ada beberapa produk reel yang dia menggunakan bushing berbahan kuningan ya. Tujuannya itu untuk mendapatkan ketahanan kekuatan yang lebih ya. Kalau ini ball bearing dia tanamkan, sematkan untuk kadar besinya lebih besar ya. Jadi dia tetap punya kandungan ferrit, namun ini ada campuran stainless, jadi tidak mudah juga untuk korosi ya. Walaupun punya ada daya magnetnya, tapi ini tergolong stainless steel varetic teman-teman ya. Oke. Kemudian kita coba buka bushingnya ya. Oke, seperti ini sealnya teman-teman ya. Di bagian dari atas advance clicker. Kemudian kita cabut bearingnya ya. Bearingnya kita coba cek dulu ya. Oke ya, tadi kita terlewat teman-teman ya untuk di bagian handle. Kita coba ukur dulu untuk ball bearingnya. Ya, diameter dalam ini di 4 mm, kemudian diameter luar ada di 7 mm. Ya, dan tebalnya ini ada di 2 ya.
Nah, kemudian kita cek yang di atas advance critical ball bearingnya. Ini diameternya 7, diameter dalam. Kemudian diameter luar di 11, 7, 11, dan tebalnya ini ada di 3 ya. Jadi kita sudah temukan 2 seal ball bearing ya. Selanjutnya kita cabut ya untuk advance clickernya, dan di sini bushingnya pakai pen ya. Ya, seperti ini ya teman-teman bushingnya, berbahan aluminium. Ini oke ya teman-teman ya. Jadi dia akan menjaga untuk bagian spool agar tetap center ya dan tidak oblak. Oke. Selanjutnya kita buka ya untuk bagian rotor ya. Di atas rotor nut juga ada seal. Sekarang kita coba cek untuk di spring guide-nya ya. Ya, di sini dia sudah menggunakan per. Untuk arm guide-nya juga sudah menggunakan berbahan logam ya, teman-teman ya. Ya, sekarang kita cek untuk line rollernya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini seal ball bearing dengan diameter dalam ini di 5 mm, kemudian diameter luar ada di 8 mm, dan tebalnya ini ada di 2,5 mm ya. Jadi dia hanya ada satu ball bearing di line rollernya. Sedangkan untuk line rollernya sendiri dia berbahan ini kuningan ya teman-teman ya. Ini oke ya. Sekarang kita coba cek untuk di bagian one way clutch ya. Covernya ini berbahan plastik ABS teman-teman. Kemudian untuk plat cover dari one way clutchnya kita cek kandungan ferritnya. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi sejauh ini tidak ada satupun komponen yang mempunyai kadar besi yang tinggi ya. Jadi semuanya rendah teman-teman ya. Oke, lanjut kita buka untuk bagian dari pinion gear. Ya, di atas one way clutch teman-teman ya, dia memiliki satu seal ball bearing ya. Untuk ball bearing yang ada di atas one way clutch, dia punya cover berbahan aluminium teman-teman ya. Sudah pasti tidak ada kandungan ferrit. Kemudian juga untuk ball bearingnya pasti ada kandungan ferrit karena butuh kadar besi. Ya, kita sekarang ukur dulu ya. Untuk diameter dalamnya ini ada di 7 mm, diameter luar ada di 14 mm, dan tebalnya ini ada di 5 mm. Ya, jadi untuk one way clutch dia menggunakan roller bearing teman-teman ya. Kemudian ada bushing dan pinion gear berbahan kuningan. Ya, panjangnya ya ini ada di 40,5 mm. Ya, kemudian untuk diameter gearnya ini ada di 8,3 mm. Kemudian untuk di bagian asnya ini ada di 5,2 mm ya. Oke, sekarang kita cek untuk di bagian body ya teman-teman ya. Ya, untuk skrunya dia masih ada kandungan ferrit ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Langsung kelihatan ini adalah manganis brass ya. Jadi kuningan ya, yang punya perpaduan antara tembaga, seng, dan mangan ya teman-teman ya. Sebelum kita lihat gearnya, kita lihat dulu untuk side plate-nya di bagian atas dari drive gear atau di bagian kiri drive gear ya. Dia punya satu seal ball bearing teman-teman ya. Diameter dalamnya ini ada di 7 mm, kemudian diameter luar ini ada di 14 mm, dan tebalnya ini ada di 5 mm ya. Ya, sekarang kita coba cabut untuk bagian dari drive gearnya. Oke, di sini ada satu pin slider ya teman-teman ya. Kemudian juga di bagian bawah ini ada ball bearing, nanti kita cek. Dan juga di bawah osilator apakah ada untuk bagian ball bearingnya ya. Kita buka dulu untuk main shaftnya. Oke, main shaftnya ini berbahan stainless ya, belum duralumin.
Kita coba cek kandungan ferritnya ya. Jadi untuk main subnya ini berbahan stainless steel 304 teman-teman ya. Dan kadar besinya ini rendah teman-teman ya, dan tidak mengandung magnet. Oke, sekarang kita coba lihat untuk pin slidernya. Ya, untuk pin slidernya kita cek kandungan ferritnya. Ya, juga sudah tidak ada lagi kandungan ferritnya, rendah ya teman-teman ya kandungan ferritnya. Kemudian kita buka dulu untuk bagian oscillation gear. Oke, di bagian bawah oscillation gear dia punya satu seal ball bearing ya teman-teman ya. Kita ukur dulu ya. Di sini diameter dalamnya ini ada di 6 mm, kemudian diameter luarnya ada di 10 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm ya. Untuk seal ball bearing yang ada di bawah oscillation gear ya. Kemudian ball bearing terakhir ya teman-teman ya, ini ada di bagian bawah dari drive gear atau di sebelah kanan dari drive gear. Oke, sekarang kita ukur dulu ya. Untuk diameter dalamnya ini ada di 7 mm ya, kemudian diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah kebongkar semua. Sekarang kita coba cek satu persatu untuk komponennya. Pertama kita hitung dulu untuk jumlah ball bearing teman-teman ya. Pertama ini ada seal ball bearing di bagian dari handle, kemudian satu lagi di bagian atas advance clicker, sudah 2. 3 di bagian line roller ya, kemudian 4 di atas one way clutch, kemudian 5 di bagian atas dari drive gear seperti ini ya. 6 itu di bagian bawah dari drive gear seperti ini, dan 7 ini ada di bagian dari oscillation gear. Jadi jumlahnya 7 plus 1 yang ada di one way clutch roller bearingnya. Jadi pas teman-teman ya. Kemudian kita coba lihat juga untuk di bagian spool ya teman-teman. Di spool tadi dia sudah punya bushing berbahan aluminium. Ini oke sekali teman-teman ya. Kemudian kita cek untuk di bagian drag washer system teman-teman ya. Dia sudah menggunakan 3 drag washer berbahan carbon tech. Kemudian untuk dishwasher dan key washernya sudah rendah kadar besinya teman-teman ya. Selanjutnya untuk seal ya. Untuk seal dia tadi punya 5 titik seal ya di drag knob, spool, kemudian di bagian atas dari advance clicker ya, kemudian di atas rotor nut 3, kemudian 4 di bagian handle, 5 di bagian cap handle ya. Selanjutnya untuk di bagian cover dari one way clutch sudah tidak ada lagi kadar besinya. Nah, untuk di bagian line roller ya teman-temannya, dia sudah menggunakan line roller berbahan kuningan ya. Kemudian untuk body dan rotornya teman-temannya ini berbahan reinforced power graphite. Kita coba cek bendingannya. Oke, ini alot sekali ya, ini rigid banget teman-teman. Oke ya, untuk di bagian rotornya fight dengan ikan besar, oke sekali. Bodinya juga untuk footnya alot teman-teman ya. Ya, kemudian untuk main subnya teman-temannya dia sudah berbahan stainless steel 304, sudah rendah kadar besinya. Kemudian untuk di bagian drive gear ya, jadi ini yang paling utama teman-teman ya. Jadi drive gearnya, gear payungnya ini berbahan manganis brass ya, yang mempunyai kekuatan yang lebih baik dibandingkan brass biasa dan duralumin ya. Kalau brass biasa teman-temannya perpaduannya hanya tembaga dengan seng, tapi kalau manganis brass ini perpaduannya antara tembaga, seng, dan komponen utamanya adalah mangan ya, yang membuat dia akan lebih punya kekuatan tarik yang lebih tinggi dan juga tahan terhadap korosi ya. Jadi ini lebih tahan terhadap korosi dibandingkan kuningan maupun duralumin ya. Ya, jadi demikian ya teman-teman ya kesimpulannya untuk review Daido Black Bison Black Edition ini. Sangat rekomen buat teman-teman ya, dan sekali lagi semoga review ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman untuk memilih sebuah reel. Dan terima kasih juga saya ucapkan sudah menyimak terus channel Mobil Bising, dan tetap jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.